Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The Psychology Behind dengan saya Akasandra Putanto. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa untuk topik yang juga sangat luar biasa. Kita akan membahas tentang fenomena kekerasan seksual dan alasannya dari aspek neurobiologis. Tuh, seru kan? Oke, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa hari ini yaitu Dr. Arman Yurisaldi, MS, SPS Spesialis Saraf. Yeay! Silakan, Dok. Perkenalkan diri dulu dong. Kita mungkin Mind Parents ingin lebih kenal tentang berapa lama dokter sudah praktek, lalu kemudian apa saja yang dikerjakan selama ini. Silakan, Dok. Terima kasih Ibu Cassandra atas undangannya pada hari ini. Halo Mind Parents, saya Dr. Arman, saya spesialis saraf, neurologis. Saya sehari-hari bekerja sebagai dosen Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Veteran Jakarta dan mengajar ilmu saraf. Saya juga penulis buku. Mungkin di antara pembaca ada yang pernah membaca buku saya berjudul Mengungkap Misteri Otak Tengah. Pernah nasional bestseller. Juga saya pernah menulis buku Berzikir untuk Kesehatan Saraf. Ini nasional bestseller juga. Jadi sekarang saya diundang Bu Cassandra. Senang sekali dengan topik yang tadi sudah disebutkan. Mohon izin saya nyambung sedikit. Tadi saya tertarik dengan bukunya Berzikir untuk Kesehatan Syaraf. Wow, berarti manfaat zikir itu sangat luar biasa ya, Oh Dok, iya, ya? Ibu. Dan itu memberikan manfaat tidak hanya dari sisi fisiknya, tetapi juga dampak dari sisi psikologisnya juga, karena berarti memberikan ketenangan. Kemudian ini yang tentu saja baru ya buat kita semua. Mungkin nanti bisa kita bahas juga ya kaitannya, terutama untuk sesi intervensinya nanti. Tapi sebelum kita bahas tentang intervensi Mind Parents, mungkin kita akan masuk dulu di awal. Fenomena kekerasan seksual di Indonesia masih marak terjadi sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu dan sudah ada perbaikan, peningkatan, penegakan hukum yang ditandai dengan undang-undang yang lebih baik. Ada penambahan sepertiga bagi pelaku kejahatan yang berulang atau jika dilakukan bersama-sama atau dilakukan terhadap keluarga yang seharusnya mereka lindungi. Tetapi kembali lagi, dengan adanya begitu banyak kasus yang ada, tentu akan sangat menarik apabila kita bahas fenomena kekerasan seksual ini dari aspek neurobiologisnya. Saya ingin bertanya nih, Dok. Bisa terjadi pada pelaku, bagaimana penjelasan aspek neurobiologis bisa menggambarkan proses pelaku kekerasan seksual untuk melakukan kejahatannya? Jadi dalam neurobiologi, saya tunjukkan dulu kepada Mind Parents bahwa ini adalah gambar otak ya, di mana ada, ini penyederhanaan saja ya gambar-gambarnya. Ini adalah otak prefrontal ya. Sebenarnya ini adalah yang membedakan manusia dengan binatang itu di sini ya, karena disinilah tempat rem ya, tempat seleksi perilaku dan moral ya. Jadi pelaku kekerasan seksual itu area yang berperan di otaknya adalah tentunya area emosi ya, di mana dia punya dorongan-dorongan, dan area rem ya. Jadi kalau area emosi ini terlalu kuat gitu ya, terlalu kuat area berupa dorongan-dorongan ya, dan ini di sini melibatkan sirkuit reward ya, sirkuit penghargaan, suatu kesenangan ya yang terjadi karena salah setting begitu. Kemudian dari sirkuit reward ini kemudian akan masuk ke impulsnya akan diseleksi oleh daerah prefrontal. Penyeleksinya ini remnya blong ya, maka terjadilah apa yang disebut dengan kekerasan seksual pada anak. Demikian, Bu. Baik, yang jelas dengan adanya peningkatan jumlah atau modus begitu ya. Artinya para pelaku kejahatan seksual ini sendiri juga terinspirasi dari berbagai pemberitaan. Bagaimana
pemberitaan-pemberitaan baik dari media formal maupun non formal ternyata begitu vulgar menjelaskan justru akhirnya memicu. Nah, bagaimana dokter bisa menjelaskan orang yang tadinya mungkin tidak punya kebutuhan tersebut atau tidak tergerak, lalu kemudian mereka jadi terpengaruh dengan adanya pemberitaan-pemberitaan yang terlalu berlebihan? Ya, jadi di sini yang berperan ada dua sisi ya. Satu, memang integritas daripada otak itu sendiri. Yang kedua adalah pemberitaan yang berlebihan, ya. Nah, kalau orang integritas otaknya itu baik, alias remnya tidak blong, ya, berita apapun tentu akan bisa diseleksi dengan baik. Tetapi kalau memang ada suatu gangguan, ya, termasuk yang tadi itu gangguan dalam hal impuls, ya, dalam hal dorongan-dorongan. Kemudian ada gangguan dalam hal seleksi, tentu bisa menjadi suatu masalah, ya. Nah, di samping itu, orang yang dulunya baik-baik saja, tapi tentunya mempunyai batasan tertentu, ya. Kalau arus beritanya itu terlalu kencang, di mana tidak ada edukasi, ya, pemerintah tidak melakukan edukasi, ya, mencegat, ya, harusnya pemerintah melakukan pencegatan di bidang ini atau bahkan pembatasan. Ya, berita. Pembatasan, bila perlu pembatasan, ya, terhadap berita-berita yang berlebihan, tentu juga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan itu. Baik, kalau kita kembali lagi ke pelaku bahwa mereka seringkali ya pastinya sudah mendapatkan nilai-nilai dan ajaran, terutama ajaran agama, moral, hukum. Tapi kenyataannya mereka tidak bisa mengendalikan dorongan tersebut dan ini kaitannya dengan ya mungkin ada masalah dominasi, kontrol, relasi kuasa. Nah, bagaimana aspek neurobiologis bisa menjelaskan hal itu? Jadi ajaran-ajaran moral-moral dan sebagainya yang diterima, ya, sebenarnya setiap orang itu tidak sama, ya. Ada yang otak yang sehat menerima itu dan berhasil diterapkan, ya. Tetapi yang namanya otak, ya, namanya otak itu tadi kan saya menyebutkan ada sistem remnya, ya, ada sistem circuit reward, ya, kesenangan dia, ya. Ini tidak sama begitu loh. Jadi ada orang yang memang mengalami suatu gangguan. Gangguan ini timbul dari mana? Bisa dari trauma, ya, trauma kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Jadi itu gangguan saraf organik, ya. Bisa juga gangguan saraf fungsional, ya, karena sejak kecil banyak bullying dan sebagainya, diteror dan sebagainya. Kortisolnya tinggi, kortisol terjadi kerusakan sel, ya. Kerusakan sel itu juga bisa mengganggu sistem rem sehingga sistem rem ini bisa jadi blong, ya. Ya, jadi banyak faktor itu. Apakah itu alasannya juga mengapa mereka kalau tadi sudah mendapatkan muatan-muatan norma hukum sosial dan agama, tapi ini mereka bisa melakukannya justru pada orang-orang yang harusnya mereka lindungi, baik terhadap anggota keluarga sendiri atau mungkin murid langsung gitu. Bagaimana aspek neurobiologis bisa menjelaskan ketika para pelaku ini bisa mengabaikan segala hal dan bahkan melakukan kejahatan seksual itu terhadap orang yang seharusnya mereka lindungi dan bahkan mungkin sedarah. Ya, jadi di otak ini, pemirsa, daerah prefrontal tadi, ya, kalau dipecah menjadi ada juga yang disebut dengan orbitofrontal dan daerah ventromedial, ya. Ventromedial ini ada di bawahnya otak. Daerah ventromedial ini menyimpan memori perilaku, moral, etika, ada di sini semua. Sementara orbitofrontal ini adalah penyeleksi, ya, penyeleksi. Jadi melihat respon. Kalau seseorang berbuat baik, kemudian respon masyarakat bagaimana? Oh, ternyata baik responnya. Dia akan menyimpan. Tetapi pada pelaku-pelaku kekerasan seksual, orbitofrontal ini mengalami kerusakan, ya, kerusakan dalam hal fungsinya tidak berjalan sebagaimana mestinya, ya. Bagian yang harusnya untuk melihat respon sosial ini malah digunakan untuk mencari celah, ya. Bagian orbitofrontal mencari celah bagaimana si korban bisa dia tundukkan,
ya, bisa dia kendalikan, bagaimana dia bisa diterima oleh korban. Nah, seperti itu, ya. Jadi memang kuasa relasi, ya, ini terkait kuasa relasi dengan power yang dia punya dorongan-dorongan, ya. Jadi di sini berlebihan, ditambah orbitofrontal dan remnya tadi, rem ada di daerah yang disebut dengan anterior cingulate cortex, ini belum, ya, sehingga tidak peduli lagi siapa itu, ya, muridnya atau bahkan keluarganya, anak kandungnya, jadinya kacau, ya. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga mereka bisa tergerak gitu, atau bahkan mungkin ingin lagi dan ingin lagi? Baik, jadi ini semua terkait dengan habit loop, ya. Jadi tadi saya bilang di otak itu ada yang disebut dengan circuit reward. Siap. Ya, circuit reward. Bila seseorang mempunyai informasi, ya, informasi di mana informasi itu tidak dia kaji dengan baik, tapi dia yakini kalau obat A dicampur dengan minuman jenis tertentu akan menimbulkan fly. Maka di otak itu akan terjadi perubahan kimiawi, ya, di mana si pelaku akan menyusun rencana membuat oplosan. Nah, setelah oplosannya diminum, di otak akan meledak. Jadi dopaminnya yang meledak, ya. Ini bagian yang disebut dengan tegmental area ini, ventral, ya, akan melepaskan dopamin menuju nucleus accumbens, ya. Apa yang terjadi kalau dopamin ini meledak? Rasa bahagia gembira, ya. Nah, seperti itu. Kalau rasa bahagia gembira ini sudah meledak, padahal settingnya salah, ya. Dia menerima informasi yang sembarangan, ditambah anak-anak mungkin remaja-remaja yang secara kematangan struktur otaknya juga masih belum matang, ya. Tapi menerima apa adanya, informasi yang salah, maka ini akan menimbulkan ledakan-ledakan sirkuit reward ini, ya. Jadi menimbulkan dopamin, dan kalau sudah ada dopamin yang meledak, ini akan menjadi pemicu untuk dilakukan secara rutin, ya. Jadi akan berulang terus, ya. Dari sini berarti kalau boleh saya menegaskan kembali, Dok. Ya. Artinya di dalam kepala kita, ya, ada mekanisme untuk menjadi adiktif sendiri, ya, yaitu ada zat yang akhirnya bisa menjadi adiktif sendiri. Jadi mind parents, zat adiktif itu tidak selalu berasal dari luar saja, ya, apapun itu, narkotika, konten pornografi, konten kekerasan, tetapi zat adiktifnya ada di dalam kepala kita sendiri, yang akhirnya membuat kita ingin lagi dan lagi untuk mendapatkan perasaan tersebut yang disebut sebagai reward system tadi. Nah, pertanyaan saya, Dok, jadi semakin menarik sekali adalah bahwa kita ketahui upaya penanganan hukum, penegakan hukum sudah menjadi lebih baik dengan adanya undang-undang yang lebih baik juga terhadap pelaku-pelaku kekerasan seksual atau kejahatan seksual. Nah, tetapi kembali lagi bahwa hukuman yang diberikan lalu kemudian ditahan di lembaga permasyarakatan. Nah, apa yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan itu apakah sudah cukup ketika mereka ditahan sesuai masa hukumannya, tetapi tidak ada intervensi-intervensi lain, ya? Yang saya yakin dokter punya pengalaman khusus terkait hal ini. Iya, Mind Parents, saya pernah bekerja sebagai dokter di Rutan Anak dan Wanita Pondok Bambu, ya, sekitar 12 tahun. Selain itu juga bekerja sebagai dokter di LP Cipinang Narkotik, ya. Kemudian juga di Rumah Sakit Pemasyarakatan Cipinang. Selama perjalanan saya sebelum akhirnya menjadi dosen, ya, saya melimpah ke Dikti, begitu Dikbud, ya. Selama perjalanan saya itu saya banyak melihat perilaku tahanan, mengamati, ya. Saya banyak menulis buku juga terkait macam-macam, ya. Kalau Mind Parents googling mungkin ketemu buku-buku saya, ya. Jangan biarkan anak jadi teroris dan sebagainya. Jadi yang saya amati di lembaga pemasyarakatan, ya, tidak ada acara yang secara terstruktur,
ya, terstruktur untuk menangani otak-otak pelaku kekerasan seksual atau programnya yang multidisiplin maksud saya, ya. Jadi di situ saya harapkan ini kan cita-cita tinggi ya, Bu. Saya ingin ada psikolog forensik ya, kemudian ada psikiaternya, ada neurologisnya ya, yang multidisiplin dan berkala dengan kajian-kajian yang jelas-jelas terbukti efektif. Jadi saya berharapnya ke depan lembaga pemasyarakatan itulah yang harus melakukan koreksi. Ya, kalau nggak salah namanya bahasa Inggrisnya kan correction ya. Department of Correction ya, kalau nggak salah lembaga pemasyarakatan. Ya, correctional facilities. Correctional ya. Jadi harusnya melakukan koreksi tentunya termasuk otak yang kacau seperti ini. Begitu. Nah, permasalahannya akan kembali lagi, mungkin sebagai pembanding di Korea Selatan atau di beberapa negara lain sudah mulai menerapkan adanya electronic ankle bracelet. Yeah. Sementara di Indonesia pernah ada wacana untuk menggunakan electronic ankle bracelet ini, tetapi masih belum berjalan dan belum sampai kajian yang mungkin bisa kita harapkan dijalankan. Nah, persoalannya adalah ketika para pelaku kejahatan seksual ini, anggaplah yang terakhir kita ketahui ada korban sampai 120, tapi ternyata hukumannya hanya 9 tahun dan sudah bebas. Nah, persoalannya adalah tanpa adanya intervensi multidisiplin yang tadi dokter sebut. Nah, kenyataannya berarti para pelaku kejahatan seksual ini kan pasti masih memiliki masalah di otak dari sisi aspek neurobiologis itu tadi ya. Dan pastinya mereka masih punya dorongan untuk melakukan lagi, terutama akhirnya mungkin masih ada niat untuk mengejar korban, apalagi kalau terakhir tidak kesampaian gitu. Semoga Mind Parents dimanapun Anda berada mungkin bisa membantu kami untuk bisa menggerakkan hal ini, bahwa bagi para pelaku kejahatan seksual diperlukan adanya intervensi yang lebih banyak, lebih melibatkan berbagai keahlian multidisiplin, pakar multidisiplin, dan tentu saja program yang terstruktur untuk bisa memulihkan, meminimalkan, dan menghilangkan adanya dorongan-dorongan itu agar tidak terjadi lagi. Karena masa hukuman saja tidak merubah perilaku mereka. Begitu. Baik, sekian banyak kita berbicara tentang pelaku, mari kita bicara tentang korban, Dok. Seringkali pada saat menerima kasus kekerasan kejahatan seksual, kita ketahui di undang-undang kita alat bukti dibatasi, laporan tidak bisa diterima tanpa adanya alat bukti yang lain, ada visum, ada bukti digital, ada bukti kimia barangkali, atau mungkin ada laporan, surat keterangan ahli. Tapi kembali lagi bahwa ketika di dalam pemeriksaan, korban seringkali mengalami kondisi yang seolah-olah pada saat kejadian tersebut tidak bisa bergerak. Dan itu yang seringkali diterjemahkan oleh para aparat penegak hukum sebagai konsen atau mau sama mau gitu. Bagaimana aspek neurobiologis bisa menjelaskan hal ini supaya kita bisa lebih memahami mengapa korban tidak melawan pada saat terjadi kekerasan seksual? Sebenarnya itu adalah mekanisme tubuh secara otomatis ya. Jadi dalam keadaan tertekan sekali, maka bagian otak ya, ini limbik ya, ini adalah pusat emosi. Ada yang namanya amigdala ya. Amigdala ya ini. Amigdala ini akan aktif sekali dan akhirnya freezing, ya, freezing. Jadi tubuh itu akan diam, ya, motoriknya juga diam, tidak bicara, ya, karena sebenarnya untuk penyelamatan diri. Jadi ini sebenarnya adalah suatu refleks yang otomatis terjadi, Bu. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa pada saat kejadian itu terjadi tonic immobility? Pada waktu kejadian kekerasan seksualnya. Karena ketika kami para psikolog forensik mungkin menggunakan teori seperti tonic immobility ini, ketika korban ternyata tidak bisa bergerak, apakah ada dukungan bagaimana membuktikan bahwa memang pada saat itu terjadi tonic immobility pada korban? Memang sulit ya Ibu. Jadi kalau membuktikan tonic immobility sebenarnya ini kan tingkat seluler sekali ya. Jadi kalau kondisi korban seperti ini, kalau dilakukan foto positron emission tomografi ya, dan tonic immobility ini saya pikir
bukan hanya saat kejadian, mungkin beberapa lama akan bisa diamati ini, gitu loh. Jadi kalau ini posisi sedang tonic immobility, kemudian dilakukan misalnya foto PET scan atau ya positron emission tomography, ya metabolisme otak itu bisa dipantau, mungkin akan bisa dibuktikan seperti itu, Bu. Cuman di Indonesia ya masih langka sekali alat-alat seperti itu. Kalau di luar negeri mungkin sudah biasa. Siap. Semoga kita punya anggaran untuk membeli dan tentu saja Dr. Arman yang akan memberikan keahlian untuk pembuktian hal tersebut. Karena kasihan sekali para korban tidak bisa melanjutkan kasus hukumnya karena dianggap suka sama suka, dianggap dengan konsen, padahal kenyataannya yang terjadi adalah tonic immobility. Nah, tapi pada saat melaporkan, seringkali ditemukan bahwa korban itu tidak mampu menjelaskan secara utuh. Sehingga ada memori-memori yang mungkin terpotong atau tercemar barangkali. Bagaimana aspek neurobiologi bisa menjelaskan itu, Dok? Baik, Bu. Jadi dalam proses penyusunan penyimpanan memori itu melibatkan banyak sekali fungsi, terutama untuk konsolidasi memori ini adalah daerah otak yang disebut dengan hipokampus, ya. Hipokampus ini ya main parents, ada daerah yang bentuknya berupa gelung, ya. Tepatnya di kiri kanan pelipis, ya. Kalau di dalam otak, hipokampus ini adalah tempat konsolidasi memori. Jadi memori jangka pendek mau dijadikan jangka panjang dikonsolidasikan di sini, ya. Jadi proses penyimpanan memori ini melalui long term potentiation. Jadi melalui proses LTP secara kimiawi. Di mana LTP ini bisa terganggu oleh zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh sendiri. Di tubuh manusia ada yang disebut dengan HPA axis, yaitu poros hipotalamo pituitary axis, ya. Jadi intinya bagi masyarakat cukup mengetahui misalnya seseorang yang stres baik fisik maupun psikis, tubuh manusia itu akan menghasilkan zat namanya kortisol. Dan kortisol inilah sebenarnya biang keladi aneka ragam penyakit, ya, termasuk hipertensi, diabetes, depresi, ya. Kortisol ini bisa mengganggu bahkan sampai ke DNA segala, ya. Nah, kortisol inilah biang keladi yang merusak LTP. Jadi untuk memori jangka pendek menjadi jangka panjang, itu kortisol bisa mengganggu prosesnya di dalam hipokampus. Sehingga korban-korban kekerasan seksual, memorinya disebut terfragmentasi, jadi putus-putus. Seperti itu, Ibu. Siap. Dan seringkali para korban ini kan mengalami trauma yang cukup panjang. Dan muncullah gangguan-gangguan PTSD, depresi, atau kecemasan yang seringkali ada beberapa pasien yang saya hadapi itu mereka bisa punya gangguan tertentu pada bulan-bulan tertentu yang mendekati hari atau waktu saat kejadian. Atau misalnya mereka lewat di tempat tertentu, itu udah langsung kemudian memicu kembali ingatan mereka. Nah, apakah ada penjelasan aspek neurobiologis lagi dari hal ini, Dok? Itu bisa saya jelaskan dengan teori Papez, ya. Jadi ada yang disebut dengan sirkuit Papez, ya, yang menghubungkan antara memori dan emosi. Ya, jadi suatu peristiwa itu akan terekam bila seseorang itu terekam dengan kuat, ya, bila mengalami suatu tekanan yang keras sekali atau senang sekali, ya. Jadi seorang memori akan lebih terekam itu saat senang sekali atau seram sekali. Dan kalau yang seram, tubuh ini berusaha untuk menghapus, gitu, ya. Tapi yang bisa terekam dengan kuat dan lama itu adalah memori yang senang, begitu. Jadi kalau untuk peristiwa-peristiwa seperti yang mengerikan dan sebagainya, mungkin akan terekam, ya. Tetapi karena kortisol juga
naik dengan tinggi, ini akan putus juga. Jadi ini digunakan untuk teori belajar, Ibu. Jadi bagaimana sih cara mengajar yang baik agar mahasiswa itu menyerap dengan baik. Jangan menimbulkan suasana teror. Ya, kalau suasananya teror, guru matematika, maaf, saya ambil contoh misalnya ya, pelajarannya sudah mengerikan, gurunya mengerikan juga. Diancam-ancam ya. Ya, apa yang mau masuk gitu loh. Dia akan berusaha menghapus begitu, ya, karena sangat traumatik gitu. Jadi ini sebenarnya cocok nih kalau saya seringkali menyebutkan fun edutainment. Nah, gitu. betul Jadi kalau sekali. belajar itu mesti fun. Betul. Kalau nggak fun, jadi akhirnya nggak masuk gitu ya. Siap. Jadi ini seperti rem ya, seperti rem dan gas. Kalau supaya pelajaran itu masuk, dan ini saya terapkan ke murid-murid saya, Ibu. Jadi saya berkata pada murid saya tidak jangan jaga jarak terlalu jauh ya. Saya anggap aja seperti kakak dan adik atau ayah dan orang tua. Tapi kalian tetap harus menghormati guru ya, sesuai dengan porsinya. Jadi jangan terlalu gembira juga. Nanti kalau terlalu gembira ria mereka malah nggak merekam. Jadi ada suatu remnya, ada suatu gasnya ya. Ayo sekarang pretest. Nah, kalau pretest tegang. Nah, tapi tegangnya juga jangan teror begitu. Kalau teror ya sudah hilang semua begitu. Jadi tegang dikit, kemudian kendor lagi. Jadi sersan, serius santai. Siap. Lalu tadi apakah aspek kortisol tadi juga menjelaskan mengapa pada para korban muncul sakit kepala kronis, nggak bisa tidur, terus kemudian gelisah atau seringkali kaget-kaget. Iya. Dari tadi kortisol, penjelasan dari kortisol tersebut ya, siap. Yang jelas kita sudah bahas tentang pelaku, kita sudah bahas tentang korban. Yang kita perlu bahas adalah bagaimana kondisi ini bisa terjadi pada lingkungan yang seharusnya melindungi. Salah satunya misalnya di rumah, oleh orang tua, atau yang sekarang sedang marak adalah lingkungan berasrama. Bahwa seharusnya lingkungan berasrama ini adalah tempat yang melindungi, tapi ternyata terjadi yang semuanya bisa dijelaskan dengan aspek neurobiologis tadi, dari sisi pelakunya dan dari sisi korbannya. Tetapi pertanyaan saya, Dok, bagaimana fenomena kekerasan seksual ini juga bisa terjadi di sekolah berasrama yang seharusnya melindungi anak-anak kita? Jadi saya pikir begini ya, ada baiknya juga studi asrama-asrama di luar negeri ya. Saya nggak tahu angka-angka asrama di luar negeri apakah sama seseram asrama-asrama di Indonesia kejadiannya. Nah itu saya kira perlu dilakukan studi banding di negara-negara yang sudah maju sekali. Mungkin di dalam asrama itu juga ada tim multidisiplin, Ibu. Jadi saya pikir kalau multidisiplin tentunya akan melakukan pemeriksaan berkala ya. Baik pada gurunya, pada muridnya, semuanya diperiksa oleh multidisiplin. Sehingga misalnya terdeteksi ada suatu korban, korbannya bisa lapor. Ada suatu sistem, diciptakan sistem yang sedemikian rupa sehingga tidak sampai terjadi hal-hal seperti itu ya. Karena memang kalau secara umum ya kita menerima mahasiswa yang sedemikian banyak ya, tidak dilakukan pemeriksaan secara lebih teliti, maka tentu kita tidak tahu ya, pemerintah atau masyarakat juga tidak tahu di dalamnya itu sebenarnya ada orang-orang yang seperti apa ya. Tapi kalau secara berkala dan multidisiplin diperiksa ya 3 bulan sekali dan sebagainya misalnya, itu mungkin akan lebih bisa diantisipasi, dicegah ya, tidak sampai terjadi. Dan kalau ada yang pelakunya ya bagaimana dilakukan intervensi, CBT dan lain-lain seperti itu, Ibu. Baik, jadi dengan kata lain untuk operasional dari sekolah berasrama di mana anak-anak ini menginap di dalam sekolah, yang tentu saja akhirnya secara otomatis jauh dari orang tua, tentu harus ada pengawasan yang menggantikan pengawasan orang tua tadi, di mana pengawasan yang tadi dilakukan oleh
tokoh-tokoh di dalam sekolah berasrama ini juga harus ada fungsi pengawasan lagi begitu ya Dok ya? Saya pikir demikian. Baik, nah ini mungkin harus menjadi kesempatan bagi kita semua untuk introspeksi. Bahwa dari sekian banyak sekolah berasrama, baik yang memang mendapatkan bantuan atau karena adanya kesulitan yang mungkin panti asuhan atau misalnya pesantren atau apapun bentuknya gitu ya, tentu harus ada pengawasan yang lebih tinggi, terutama untuk memastikan bahwa anak-anak yang ada di dalam asrama ini benar-benar terlindung begitu ya. Betul. Kalau saya boleh memberikan salah satu apa yang saya baca di Australia itu, siapapun yang bekerja bersama anak itu harus punya semacam kartu layak anak, seperti SIM lah gitu ya. Jadi untuk boleh bekerja bersama anak, di dekat anak, hak ini hanya bisa diperoleh dengan adanya pemeriksaan dan pengawasan yang perlu diperbaharui 3 bulan sekali Dok. Nah, apakah Indonesia bisa melakukan hal seperti itu? Karena yang terjadi adalah ketika Dr. Arman tadi menyatakan bahwa ketika sekolah-sekolah berasrama ini tidak mendapatkan pengawasan, bahwa orang tua telah memberikan dan mempercayakan pengawasan itu terhadap guru-guru dan tokoh-tokoh pendidikan di asrama, tetapi tentu harus ada pengawasan terhadap tokoh-tokoh di asrama tersebut, terutama kuncinya juga secara berkala. Tadi kata-kata yang saya tangkap dari dokter adalah secara berkala, melibatkan multidisiplin begitu ya. Dan terutama orang-orang yang ada di situ pun juga harus ada pengawasannya, harus dipastikan bahwa memang mereka, yaitu tadi, kalau misalnya kita bisa meniru apa yang terjadi di Australia, apa yang diterapkan di Australia, berarti mereka yang dekat anak harus punya sertifikat layak anak yang harus diperbaharui minimal 3 bulan sekali, gitu. Lalu bagaimana dengan ketika kita seringkali dalam kondisi yang saat ini lebih menyalahkan pihak-pihak tertentu, Dok? Dari sisi ketika ada kasus kekerasan seksual, lalu kemudian mungkin muncul di media sosial, dan kita seringkali miris dengan komentar-komentarnya. Ya, apa yang kita harapkan dari masyarakat Indonesia apabila memang mengetahui, membaca, mendengar adanya kejadian kasus kekerasan seksual, gitu ya, terutama dari sisi aspek neurobiologisnya. Ketika kita membaca, haruskah kita menahan diri untuk tidak memberikan komentar dan tulisan yang justru menyakiti hati orang? Iya, baik Ibu. Jadi saya pikir netizen Indonesia ya kan dikenal dengan seperti itulah ya, yang sudah beredar saat ini. Saya pikir memang sebaiknya fungsi rem kembali lagi ya, di otak manusia ini kan ada rem ya. Remnya itu di anterior cingulate cortex ini ya. Jadi masyarakat yang berkomentar sembarangan begitu ya, kita sebut aduh kasar dan sebagainya, ini harus memperhatikan ya, bahwa kalau orang komentar sembarangan itu sebenarnya remnya ada yang blong ya. Jadi boleh berpendapat ya, boleh berpendapat, tapi sebaiknya dengan diksi kata yang lebih bagus ya, yang dipilih, yang kira-kira itu adalah ada saran masukan untuk perbaikan, bukan mengolok-olok, menghujat ya, bukan menghujat begitu. Ya memang kita ini benci pada kejahatan ya, benci kejahatan, tapi ya mungkin harus dipilih, kita harus memilih kata-kata gitu ya, diksinya, karena itu nanti juga dibaca oleh, apalagi anak-anak juga belum ada pembatasan ya Bu di Indonesia. Akan segera katanya. Akan segera ya. Nah itu dibaca oleh anak-anak dan sebagainya. Jadi kalimat-kalimat diksinya akan ditiru gitu ya. Anak-anak itu kan gampang meniru ya, mendengar dan meniru ya. Bahasa Belanda kleine poce hebben oren ya. Jadi gelas kecil punya telinga. Istilahnya anak kecil itu akan gampang sekali menirukan apa yang dia dengar, begitu. Jadi ya masyarakat harus tahulah ini, bahwa sebaiknya
jangan blong, begitu. Baik, saya kira hari ini pembahasan kita sangat luar biasa ya. Dari satu fenomena kekerasan seksual ternyata juga bisa menjelaskan banyak hal terkait dengan faktor kecanduan. Ada zat adiktif yang ternyata diproduksi di dalam kepala kita sendiri kalau kita tidak terlatih atau melatih diri untuk menahan diri dan mengendalikan diri kita, yang akhirnya justru membuat kita tergerak untuk ingin lagi dan lagi. Dan penjelasan Dr. Arman ini sangat menarik karena ternyata juga sekaligus bisa menjelaskan fenomena yang lain di luar kekerasan seksual, yaitu ada kecanduan gadget, kecanduan pornografi, bahkan dengan perilaku kekerasan, lalu kemudian mungkin akhirnya bisa ke perilaku intoleransi dan radikalisme ya Dok ya. Artinya bagaimana seseorang yang punya konsep radikal itu tadi gitu ya. Karena melakukan kekerasan seksual, merasa diri punya hak terhadap orang lain. Dan ini ternyata juga punya similarities atau kesamaan pada orang-orang yang intoleran itu. Intoleran. Pendapat saya ya, Bu. Ya, silakan. Saya pikir sama ya, Ibu. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa semua itu berawal dari circuit reward. Circuit reward. Jadi setelah dia punya target-target, kemudian tercapai, maka dia semakin rajin untuk mengucapkan intoleransi dan itu puas begitu loh. Intinya ini di daerah nukleus accumbens penuh dengan dopamin. Bagaimana hal seperti itu terjadi? Tentunya melalui indoktrinasi. Ya, indoktrinasi secara berulang. Ya, di dalam otak manusia itu ada yang disebut otak kecil. Sementara ada otak kecil, sementara di depan ini ada otak prefrontal, penyeleksi. Kebijaksanaan itu ada di sini, ya. Kebijaksanaan itu tepat ada di otak depan, ya. Kalau orang mau mengindoktrinasi, caranya bagaimana? Cukup ini diredupkan, ya. Ini sudah dibuktikan dengan banyak studi ya, termasuk positron emission tomografi dan sebagainya. Ini bisa diredupkan kerjanya dengan indoktrinasi berulang, ya. Kalau kita melihat sesuatu fakta, misalnya ya, pohon cemara berjajar, terus ada satu yang tinggi, otak kita dengan refleks dari cerebellum ini akan lebih fokus pada pohon yang tinggi, bukan melihat lagi ke pohon yang rendah, ya. Sama seperti cara penjual kartu kredit, ya, atau penjual saham, ya, dia akan mengungkapkan fakta-fakta. Ini loh Pak, keuntungannya sekian, dalam waktu sekian tahun sekian. Ini akan meredup, ya, akan meredup sehingga karena yang aktif adalah malah cerebellum, otak kecil, otak refleks. Otak refleks ini hanya akan melihat sesuatu yang ya, wow efek, ya. Akan terkejut dan ini akan meredup. Pada akhirnya setelah ini dibikin meredup, setelah kartu kredit itu ditawarkan sedemikian rupa, setelah ideologi itu ditawarkan begini, begitu ya. Al-Quran sama Pancasila bagus mana? Padahal itu suatu perbandingan yang tidak setara, ya. Tapi itu sering dipakai. Pancasila sama Al-Quran bagus mana? Nah, ini dibikin terkejut karena dipaksa untuk ngomong, oh ya Al-Quran dong, seperti itu. Ya, padahal perbandingannya tidak setara. Sudah tidak bisa berpikir lagi bahwa itu perbandingan bukan apple to apple. Karena ininya sudah redup. Pada akhirnya bagaimana? Mau jihad, ngebom, dan sebagainya. Akhirnya dengan mudahnya diterima. Ya. Proses indoktrinasi itu akhirnya jadi melemahkan kapasitas berpikir di otak depan. Ya. Dan membuat akhirnya yang lebih maju adalah otak kecil ya. Yang sifatnya otomatis. Hanya refleks. Ya. Baik, sangat menarik Mind Parents. Jadi yang jelas kita sudah membahas bagaimana aspek neurobiologis mempengaruhi pelaku dan korban dan juga netizen, dan terutama yang jelas adalah bahwa diperlukan pendekatan multidisiplin untuk bisa melakukan intervensi yang minimal mengurangi, memperbaiki, memulihkan agar tidak tergerak lagi
Dan yang jelas tentu saja kami berharap bahwa pembahasan kita hari ini juga bisa memberikan inspirasi kepada seluruh Mind Parents di Indonesia agar bisa mendorong pemerintah untuk bisa melakukan perubahan terutama terhadap penanganan dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual di Indonesia, terutama bahwa korbannya juga tidak bisa hanya dibatasi untuk terapi selama 3 bulan. Iya, tentunya. Karena ternyata kita perlu jangka panjang. Jangka panjang. Jadi perlu adanya intervensi yang berkesinambungan tidak hanya pada korban tetapi juga pada pelaku yang melibatkan pendekatan multidisiplin. Baik, sayang sekali kita sampai di akhir dari The Psychology Behind. Mungkin masih pengen lagi ya, kapan-kapan kita undang lagi Dr. Arman untuk ngejelasin hal-hal yang lain terkait dengan aspek neurobiologis karena sangat menarik. Tetapi sekali lagi waktu jualah yang memisahkan kita. Terima kasih banyak Dr. Arman. Terima kasih Bu Cassandra. Terima kasih juga untuk Mind Parents yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode The Psychology Behind berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.